Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب شيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله ثم إلى صاحب شرها إمام محمد نووي البندن رحمه الله ثم إلى صاحب الوالد الحبيب عبد الله بن موت العطار نفعنا الله بهم وبعلومهم بالدارين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita bahas tentang perkara-perkara sam'iyat yang lain. Ini bab ketiga, yaitu bab uluhiyah, bab nabawiyah, dan bab sam'iyat. Wa mimma yajibu aidan, dan di antara perkara-perkara yang wajib pula untuk diketahui, ayu alama, adalah bahwa seorang wajib mengetahui anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudhan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai telaga. A'tahullahu ta'ala iyyahu fil akhirah, bahwa Allah telah memberikan telaga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Lakin la yukaffaru man ankarahu,
wa innama yufassaq. Akan tetapi tidak dihukumi kafir orang yang mengingkarinya. Hanya saja orang tersebut rusak imannya. Jadi Nabi diberikan oleh Allah sebuah telaga. Telaga itu ya kayak danau gitulah, yang nanti akan menjadi tempat di mana umat Nabi Muhammad SAW yang kehausan setelah mereka berkumpul di padang mahsyar, mereka digiring untuk sampai ke tempat persidangan, maka mereka akan mampir ke padang mahsyar. Itu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang paling sibuk nanti di akhirat. Tidak ada orang yang melebihi sibuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Isa, anna li Muhammadin haudun, bahwa bagi Nabi Muhammad Allah menyiapkan sebuah telaga yang akan menjadi milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ab'ada min Makkata ila matla'i syamsi, yang ukurannya lebih jauh daripada kota Mekah dan tempat terbitnya matahari. Jadi ukurannya dari Mekah ke arah timur, jauh. Kalau ngomong tempat terbitnya matahari di mana? Timur gitu doang. Matahari kan bunder. Mau dari mana awalnya? Ya nggak ada awalnya. Ya ada awalnya terus. Jadi dari Mekah sampai awal terbitnya matahari dari kota Mekah gitu loh. Jadi kalau kamu berada di kota Mekah, pertama muncul matahari dari arah mana? Ya dari situ tuh. Dari Mekah ke tempat itu luasnya telaga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi, pada telaga itu, aniyatun misla adadin nujumis sama. Di dalam telaga tersebut terdapat wadah-wadah sebanyak jumlahnya bintang-bintang di langit. Terdapat gelas-gelas gitu loh, tempat untuk minum. Karena nggak mungkin telaga kamu ngokop di situ, kan nggak mungkin pakai tangan gitu. Allah siapkan di tepinya telaga itu cawan-cawan atau wadah-wadah yang dikatakan terbuat dari emas yang berada di sekeliling telaga, yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit, begitu banyak. Kenapa? Ketika nanti manusia digeser oleh Rasulullah, bersama Rasulullah melewati, setelah keluar dari padang mahsyar, maka Rasulullah kembali bersujud di hadapannya Allah. Rasulullah awalnya bersujud di padang mahsyar agar seluruh manusia dipindahkan dari padang mahsyar. Maka Allah kabulkan doa Nabi Muhammad agar memilih umatnya untuk dipindahkan. Artinya seluruh manusia dipindahkan, adapun Rasul berjalan bersama kelompoknya, satu kelompok.
yang lain berjalan di sisi yang lainnya, meninggalkan padang mahsyar. Setelah meninggalkan padang mahsyar, sepertiga dari mereka dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam surga. Di umat Nabi dibagi tiga nanti. Sepertiga masuk surga tanpa dihisap. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita bagiannya orang-orang yang enggak dihisap nanti insya Allah. Mereka akan masuk surga duluan lewat pintu belakang. Nah, pintu depan yang masuk duluan siapa? Rasulullah. Nah, mereka suruh masuk duluan lewatnya mana? Ya pintu belakang. Maka mereka digiring untuk masuk ke surga duluan lewat pintu belakang. 2/3 lainnya terus berjalan menuju tempat persidangan. Maka Rasulullah kembali sujud, ya Allah, umatku haus. Sampai sujud yang lama, sampai Allah katakan bangkit. Isfa' tu syafa' sal tu'ta. Nanti mau minta apa lagi Muhammad? Ya Allah, umatku dalam keadaan haus. Kata Allah, bawa mereka ke telagamu, berikan mereka minum. Maka Rasulullah menggiring mereka ke telaganya Rasulullah dan memberikan minum kepada mereka satu per satu. Maka telaga itu dipenuhi dengan cawan-cawan sejumlah bintang di langit yang banyak, nggak perlu ngantri gantian maksudnya. Siapa yang dikelilingi haud itu siapa? Keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut membantu menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh umat. Walahu, dan di telaga itu launu kulli syarabil jannah. Telaga itu memiliki warna-warni minuman surga. Telaganya enggak satu warna maksudnya. Warnanya macam-macam. Gimana bentuknya enggak ngerti. Pokoknya telaga itu bentuknya nanti isinya minuman yang macam-macam. Wa ta'mu kulli thimariha, dan cita rasanya sebagaimana cita rasa buah-buahan di dalam surga. Ini wahyunya Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Artinya orang yang meminum itu akan dapat merasakan rasanya buah-buahan di dalam surga, akan merasakan segarnya minuman seperti minum minuman di dalam surga. Maka yang dimaksud dengan hadis tadi, ba'duhu, sebagian dari isi telaga itu launuhu ahmar, warnanya merah, wa ba'duhu abyad, dan sebagian lagi putih. Jadi kayak ada pembatasnya lah, sini merah, sini putih. Tinggal kamu pengennya yang mana gitu. Wa hakadha, dan juga demikian, walahu ta'mu al-khawj wal mauz wal mismis wa ghairiha. Dan di telaga itu mempunyai rasa seperti buah-buahan di dalam surga. Ada yang rasanya kayak jus pir. Jus pir, tahu jus pir? Buah pir tahu? Jus pisang, ada kismis, dan rasa buah-buahan yang lain. Ini rasa minuman yang berada di dalam telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti banyaknya rasa minuman di dalam surga.
Waman syarabu minhu, dan siapa yang minum dari telaga itu, yajidu ta'ma thimaril jannah, ia akan mendapatkan cita rasa buah-buahan surga. Kalau kamu kebagian, maka ketika kamu minum akan merasakan seperti minum minuman surga. Waktulifa fi mahalihi, maka para ulama berbeda pendapat tentang letaknya telaga tersebut. Fa indal jumhur annahu qabla sirat, menurut pendapat mayoritas ulama, telaga itu letaknya sebelum jembatan. Setelah nanti dari padang mahsyar kemudian sampai ke tempat persidangan, maka setelah itu akan ada jembatan. Setelah orang itu disidang, maka dia akan lewat jembatan untuk sampai menuju surga. Karena ujung jembatan itu adalah pintunya surga. Maka sebagian ulama mengatakan letaknya telaga itu sebelum sirat, sebelum jembatan. Li'anna nasa yakhrujuna min kuburihim uttashan fayaridunal haudhas lisyurbi. Karena manusia itu ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan haus, udah keadaannya haus, disuruh nunggu di padang mahsyar selama 1000 tahun, bayangkan. Ya, manusia akan menanti di padang mahsyar, di tempat pemberhentian. Padang mahsyar itu kayak halte lah, tempat penantian selama 1000 tahun. 1000 tahun itu 1000 tahun apa itu? Yang nggak tahu akhirat, nggak tahu dunia lah. Kalau akhirat berapa lama coba? Karena 1 hari akhirat sama kayak 1000 tahun dunia. Hah? Lah kalau setahun akhirat, berapa tahun dunia itu? 350 tahun dunia. Ya, sehari kan setahun 350 hari. Lah kalau 1000 tahun akhirat ya kali 1000 aja, berarti 35.000. 350.000, insyaallah, tahun dunia gitu. Kalau 1000 tahunnya itu 1000 tahun akhirat. Manusia dibangkitkan dalam kubur sama seperti kamu kalau bangkit dari tidur. Keadaannya apa? Haus, udah lapar, haus. Dijemur lagi di padang mahsyar yang matahari didekatkan, begitu keadaannya luar biasa. Maka setelah digeser dari padang mahsyar, mereka dalam keadaan sangat kehausan. Maka pendapat mayoritas ulama, disitulah letaknya telaganya Rasulullah. Jadi setelah pindah dari padang mahsyar, maka mereka dipersilahkan untuk minum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inda ba'dihim, menurut sebagiannya ulama yang lain, anahu ba'dahu, bahwa telaga itu letaknya setelah jembatan.
Jadi kata sebagian itu sebelum jembatan, kata sebagian yang lain setelah jembatan. Apa alasannya kok setelah jembatan? Li'annahu yansibu fihil ma'u minal kautsar wa nahrul ladzi fi dakhil jannah. Karena sungguhnya telaganya Rasulullah itu sumbernya itu mengalir dari dalam telaga Kausar yang ada di dalam surga. Di surga ada telaga namanya telaga Kausar. Maka dari telaga itu, bersumber dari telaga itu sampai ke telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama yang lain, ya kalau bersambung ke telaganya Rasulullah, maka ya letaknya setelah jembatan. Karena setelah jembatan nanti ada tempat, nah di situ ada telaga. Dari telaga itu bersambung ke surga. Karena setelah jembatan selesai akan sampai pada pintu surga. Jadi sebelum pintu surga ada telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau letaknya fayakunul haudhu, maka adanya si telaganya Nabi itu ba'da sirat, setelah jembatan penyeberangan menuju surga, bijanibil jannah, yang berada di sebelah surga. Walau kana qablahu lahalatin naru bainahu wa bainal ma'i alladhi yansibu fihi minal kautsar. Andai telaga itu letaknya sebelum jembatan penyeberangan, bagaimana menghubungkan air dari surga, dari telaga Kautsar ke telaganya Rasulullah? Nanti pipanya kehalang api neraka. Lo kira pakai pipa wafin apa? Hah? Pakai pipa enggak? Pakai. Pakai pipa apa kira-kira? Ada pipanya. Seperti berita yang menyatakan bahwa ada sungai-sungai di dalam dunia, seperti sungai Nil, sungai apa lagi? Beberapa sungai yang dikatakan sumbernya dari surga. Pipanya mana? Sungai-sungai itu nggak pernah mengering sejak dulu gitu loh. Katakan sungai-sungai itu bersumber dari surga. Begitupun tadi telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber dari telaga Kautsar yang ada di dalam surga. Maka bagi yang berpikir secara hukum adat, ya pantasnya letaknya setelah jembatan, karena mudah menghubungkannya dengan surga. Tapi kalau letaknya sebelum jembatan, gimana menghubungkannya? Karena terhalang. Dan neraka itu nggak ada habisnya, 7 sab, bayangkan. Yang 1 sab itu panjangnya beribu-ribu tahun perjalanan. Sab atas, sab bawah lagi, sab. Nah, kita juga nggak tahu neraka itu nanti bersab-sab atau berblok-blok. Sama kayak surga. Surga itu bersab-sab atau blok-blok. Ini blok ini, sono blok itu, sono. Pokoknya ada 7 tingkatan. Nah, tingkatan itu tingkat betul-betul tingkat atau blok-blok gitu. Ada 7 tempat. Karena dikatakan tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu surga Firdaus akan bisa dilihat oleh semua surga yang lain.
Orang yang di surga yang lain bisa melihat surganya Rasulullah. Nah, letaknya paling atas, yang lain di bawahnya. Di bawahnya itu apa? Bersap-sap kayak sawah atau lantai begitu. Nah, ulama berbeda pendapat. Begitupun tentang ini nih. Telaga itu letaknya setelah jembatan atau sebelum jembatan. Mayoritas mengatakan sebelum jembatan. Nah, gimana menghubungkan antara air dari telaga Kausar ke telaganya Rasulullah? Nggak usah kamu pikirin. Yang nyambungin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara nyambungnya bagaimana? Urusannya Allah. Bukan urusan ente mikirin pipanya, jalurnya bagaimana. Nggak usah dipikirin ya. Nah, mikirin itu repot nanti. Jadi ada dua pendapatnya ulama, tapi mayoritas mengatakan letaknya adalah sebelum jembatan Kautsar, sebelum jembatan Sirat, penyeberangan ke arah surga. Lah jembatannya berapa lama? Wah, jembatannya panjang luar biasa. Di alasannya kalau telaga itu sebelum jembatan, bagaimana menghubungkannya dengan telaga Kautsar yang ada di dalam surga, karena akan terhalang oleh neraka antara telaganya Rasulullah dan telaga Kautsar. Wahum yuhbasuna hunaka fi mauqifil qisasi li ajlil madhalimil lati ba'duhum hatta yatahallalu minha. Maka semua manusia tertahan di tempat tersebut, di tempat perhentian kisos padang mahsyar, disebabkan karena kedoliman yang mereka lakukan di antara mereka, sampai mereka saling menghalalkan dan mereka di antara mereka dari kezoliman yang lainnya. Jadi setelah apa? Padang mahsyar, mereka akan digiring ke tempat apa? Persidangan. Sebelum sampai persidangan, ada tempat yang namanya tempat kisos, tempat di mana manusia akan saling menuntut manusia yang lainnya. Ya Allah, dulu fulan pernah makan gorengan 2, bilangnya 1. Darmaji itu. Makannya 5, ngakunya. Maka semua akan dituntut di situ tuh. Ya Allah, fulan pernah hutang sama saya nggak bayar. Ya Allah, fulan pernah mukul saya nggak bales. Ya Allah, fulan pernah zalim sama saya, fulan, terus semuanya dituntut satu per satu. Fulan pernah ngerampok rumah saya, ya Allah, fulan pernah mencuri rumah saya, fulan pernah korupsi, pernah komplit nih. Hingga semua satu persatu akan dihadapkan untuk saling menyelesaikan masalahnya. Kalau belum selesai, belum disidang. Maka nanti ada orang yang di dunia dibunuh sama orang lain. Dia nuntut sama Allah, ya Allah, dulu si fulan bunuh saya, ya Allah. Saya nggak terima dulu dibunuh sama fulan dengan cara yang zalim. Maka saya sekarang menuntut. Maka kata Allah, ya malaikat ajak dia. Diajak tuh. Dilihatkan surga yang indah. Kata yang dibunuh, ini tempatnya siapa? Para nabi? Bukan. Para wali? Bukan. Ini tempatnya orang yang merelakan dirinya didolimi saudaranya. Gimana? Ente mau di sini atau tempat lain? Gua di sini aja dah. Terus balik lagi dipeluk. Untung ente bunuh saya dulu.
gitu kan. Jadi caranya Allah mendamaikan begitu. Enggak dituntut. Berapa yang kamu tuntut? Enggak. Bawa dulu. Tunjukin hadiahnya untuk orang yang menerima dia didolimi oleh saudaranya. Kalau ditampakkan tempat yang indah, tanya ini para nabi yang punya, bukan. Para wali, bukan juga. Siapa? Orang yang pernah didolimi saudaranya dan dia memaafkan saudaranya. Hingga nanti semua orang yang masuk surga nggak pernah ada yang punya dendam. Semua udah saling memaafkan, gembira. Bahkan yang didolimi sama yang lain gembira kalau dia pernah didolimi. Untung ini dulu mukul saya. Kalau ini nggak mukul saya, gua nggak dapat ini. Coba. Untung dulu ini pernah begini sama saya, untung. Kalau yang masih nggak terima, maka akan dibalikkan oleh Allah, akan diambil semua amalnya orang tersebut, diberikan kepada orang yang didolimi. Maka akan disidang, akan dimintain pembalasannya sesuai dengan caranya Allah nanti di akhirat. Semua amalnya akan diambil sesuai perhitungan. Kalau orang bunuh, berapa yang harus ditanggung? Kalau orang mencuri, berapa yang ditanggung? Orang korupsi, berapa yang ditanggung? Orang yang satu nih, pernah mukul orang, pernah motong telinga orang, motong jarinya orang, ambil motornya orang, punya perhitungan masing. Maka amalnya yang akan diambil untuk membayar dia. Namanya tempat kisos, di mana semua manusia akan saling menuntut manusia yang lainnya dengan kezaliman yang pernah dilakukan di dunia. Tapi Allah punya cara untuk mendamaikan mereka, hingga mereka setelah didamaikan oleh Allah, mereka disidang, masuk surga, dan tidak ada rasa dendam lagi di antara mereka. Karena mereka nggak akan dipindah dari tempat itu sampai mereka saling menghalalkan, saling merelakan, saling meridhoi. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Wasahahal Qurtubiyu anna lahu sallallahu alaihi wasallam haudhaini. Dan Imam Qurtubi membenarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 2 haud. Imam Qurtubi nengah-nengahin biar nggak saling pada ribut. Kata yang satu sebelum jembatan, kata yang satu setelah jembatan. Karena Imam Qurtubi ada 2, nah, selesai dah. Satu sebelum jembatan, satunya setelah jembatan. Ribut gak? Ya enggak, udah beres, selesai. Haudhan qabla sirat wa haudhan ba'dahu. Jembatan sebelum telaga sebelum sirat dan telaga setelah sirat. Waqtarahu Sanusiyu fi Syarhil Kubra. Maka Imam dengan pendapat ini menjadi pilihan Imam Sanusi dalam kitabnya Syarah Kubro. Kalau yang kita bacakan biasa Syarah Sughra. Kalau dalam Syarah Kubronya Imam Sanusi menjelaskan tentang haudnya Nabi. Nabi punya 2 haud. Ada haud yang sebelum sirat dan ada haud yang setelah sirat. Jadi dengan pendapat ini tinggal kamu mau milih yang mana. Mau ikut pendapat yang pertama jumhur ulama, mau ikut pendapat yang qil setelah sirat, atau mau ikut pendapat Imam Qurtubi sesuai pendapat yang disetujui oleh Imam As-Sanusi bahwa Rasulullah punya 2 macam telaga. Tsumma alladhi yajibu i'tiqaduhu annahu sallallahu alaihi wasallam haudhan. Maka wajib pula diimani
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempunyai haud. Intinya wajib iman kalau Nabi punya haud, gitu aja. Letaknya di mana? Nggak tahu. Udah selesai. Nggak usah, enggak, pokoknya sebelum, satunya ribut setelah. Ya nggak usah ribut, hanya masalah telaga. Karena ada pendapat yang nengahin Nabi punya 2 macam telaga. Tapi kewajibannya apa? Kewajibannya seorang mukmin mengimani bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah keistimewaan, yaitu punya telaga dari telaga yang bersambung kepada telaga Kautsar. Di Quran Allah berfirman apa? Inna a'tainakal kautsar. Ada yang mengatakan ayat itu menunjukkan kepada telaganya Rasulullah. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu perkara yang banyak. Ada yang mengatakan Kautsar itu ya telaga. Kautsar itu telaga yang bersambung kepada telaga Kautsar yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kita imani setelah mengimani tentang berita-berita yang kita dapati dari khobar. Berita ini nggak bisa kita pikir. Berita ini hanya bisa kita dapat dari informasi orang lain, informasi sahabat, informasi Nabi. Kayak tadi Imam Nawawi mensyarahi kitab ini dengan membawakan wahyunya Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi berita itu nggak dipikir, ini bukan perkara yang bisa dijangkau oleh pikiran, tapi bisa diterima oleh setiap akal yang sehat, bahwa boleh saja Allah menjadikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad dengan memberikan kepada beliau sebuah telaga untuk umatnya meminum dari telaga tersebut. Yang minum telaga tersebut bagaimana? Tidak akan haus lagi dan gak akan lapar lagi selama-lamanya. Jadi setelah dia masuk surga juga ya nggak ada rasa haus, nggak ada rasa lapar. Makanya orang di surga itu nggak pernah berhenti makan. Kenapa? Karena yang namanya kenyang itu jadi penghalangnya orang makan. Di surga nggak ada kenyang, lapar ya nggak ada. Makan aja, minum aja, nggak ada orang haus, nggak ada orang kekenyangan karena minum begah. Wah kebanyakan minum nih, nggak ada. Di surga nanti mau minum berapa kali aja udah terserah, mau makan berapa kali aja terserah, nggak ada batas untuk berhenti, nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada batas untuk berhenti, batasan itu menjadi penghalang orang mendapatkan kenikmatan. Sama kayak di surga itu nggak ada yang namanya tidur. Ada nggak? Nah tidur ngapain di surga? Mau tidur. Nyesel banget di surga ada tidur, capek gitu maksudnya. Wah jalan-jalan ke sana capek terus tidur, sama kayak di dunia dong tidur. Di surga nggak ada orang tidur, nggak ada orang istirahat tidur, nggak ada. Adanya masuk kamar sama harim, keluar kamar, jalan-jalan, makan, masuk kamar sama harim, keluar, itu selamanya begitu, nggak ada capek, nggak ada istirahat, nggak ada ngantuk, nggak ada buang air, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Lah kok bisa? Ada orang yang protes nih. Kok bisa di surga itu nggak ada orang buang air? Sama kayak bayi di dalam kandungan. Ketika diberikan makanan oleh ibunya, ada nggak bayi kencing? Di dalam perut ibunya ada kencing? Berak ada. Nah kok bisa? Kan makan dia. Menunjukkan makanan surga, makanan yang bersih. Hingga nggak ada ampasnya, nggak ada. Kalau makanan dunia kotor, maka ada ampasnya. Ada yang mengatakan lagi, oh nanti ampasnya jadinya keringet.
Dan keringatnya orang ahli surga keringat yang wangi sekali. Ya, kalau kamu makan paling berkeringat wangi. Nggak ada kotoran di dalam surga, nggak ada. Debu aja nggak ada di surga. Hingga nggak ada kotoran yang namanya orang buang air, kotoran daki, kotoran apa, nggak ada. Semuanya serba bersih, semuanya serba nikmat, semuanya serba menyenangkan, hingga nggak ada orang tidak puas ketika dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya setelah orang itu masuk surga, Allah akan nanya, gimana? Puas semuanya? Puas ya Allah. Apalagi yang kamu inginkan? Udah nggak ada ya Allah, udah saya senang di sini, nggak pengen yang lain. Enggak. Allah, surga ini punya saya. Mestinya yang kamu inginkan, pingin selamanya di sini ya Allah, begitu. Kok nggak pengen yang lain? Lo mau gue keluarin? Kok nggak pengen yang lain? Kalau udah senang di sini, pengen apa? Pingin selamanya di sini ya Allah. Kenapa? Karena amal ibadah kita bukanlah amal yang bisa membawa kita untuk selama-lamanya di surga. Yang membuat kita selamanya di surga adalah rahmatnya Allah, keridhaannya Allah, fadlnya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap, kan saya udah ibadah ya Allah, udah sholat, udah puasa, udah haji, ya saya mau di surga. Ya di surga, tapi nggak selama-lamanya. Lah kok janjinya selama-lamanya? Yang selamanya itu rahmatku, karuniaku. Maka setelah orang itu masuk surga, mereka berserempak ngomong, ya Allah, maafkan kami mohon untuk selamanya berada di surga. Maka Allah meridhai mereka, dan Allah menetapkan mereka akan tinggal selamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang minum telaganya Nabi itu nggak akan lagi kehausan dan nggak akan lagi kelaparan. Andai setelah minum air telaga Nabi, dia berjalan ke jembatan, dia masuk neraka, di neraka dia nggak kehausan. Di neraka dia nggak ngerasain lapar. Yang dia rasain apa? Sakit, hangus, gitu. Lapar tapi enggak. Karena berkahnya minum air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga orang yang nanti masuk neraka, ada yang keluarnya jadi jaliteng, udah hangus nggak karuan, keluar dimasukkan ke tempat pembilasan, dibilas, kinclong, putih lagi, dipakein pakaian surga, baru dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ada keadaan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk untuk membawa jutaan orang yang masuk ke dalam neraka, dibebaskan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ada yang udah hitam, ada yang bentuknya rusak, bentuknya semua dipeluk oleh Rasulullah, ummati. Diangkat semua ke surga. Maka Rasulullah itu orang yang paling sibuk, sesibuk-sibuknya nanti ketika di akhirat. Nggak ada orang yang lebih sibuk dari Rasulullah, nggak ada. Dimana bapak kita lupa sama kita, mak kita lupa, anak kita lupa, istri kita lupa, yang nggak lupa sama kita siapa? Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita nggak menjalin hubungan sama Rasulullah dari sekarang, itu sungguh mengecewakan. Orang yang di hatinya itu menyayangi saudaranya muslim saja, diselamatkan oleh Allah di dalam surga nanti, diselamatkan dari siksaan akhirat kalau di hatinya saling menyayangi kepada saudaranya. Gimana di hatinya menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba, apa enggak diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wong nyayangin orang lain yang bukan apa-apa,
yang nggak ngasih syafaat, nggak ngasih pertolongan, kamu diselamatkan oleh Allah. Gimana di hati kamu punya rasa sayang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka betapa indahnya orang yang di hatinya ditanamkan oleh Allah rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara keistimewaan yang diberikan Allah, dikhususkan oleh Allah untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai kepada telaganya Rasulullah, minum telaganya Rasulullah, masuk kelompoknya Rasulullah, dan jalan ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna biyana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsili kulli hubah astur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.